Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ngaji kitab Aqidatul Awam pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi yang menjelaskan tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya mari kita hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada para alim, para ulama, terutama khususnya adalah pengarang kitab Aqidatul Awam dan pengarang kitab syarah kitab Aqidatul Awam, dan tak lupa pula yang paling utama kita kirim hadiah Fatihah untuk Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabikum ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi wa ila arwahil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syuhada'i was sholihin wal awliya'i aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa awdiyatiha, khususan la hadrati Syekh Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khallatina wa a'mamina wa masyayikhina wa muallifil kutubi la muallifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan wa bil khusus la hadrati muallif kitab Aqidatul Awam masyarih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasab'atun lan iku pitu auladhu utawi pira-pira putrane Kanjeng Nabi Muhammad. Putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 7. Faminhum mongko iku setengah saking aulad. Salah satun utawi telu minadz-dzukuri kang tetep saking pira-pira putra jaler. Tufham kang den faham apa salasah. Putra Rasulullah itu ada 7. 3 diantaranya adalah laki-laki. Itu yang difahami. 7 itu siapa saja? Rupane Qasim, Sayyid Qasim, wa Abdullah lan Sayyid Abdullah. Yang pertama adalah Sayyid Qasim, yang kedua adalah Sayyid Abdullah. Siapa Sayyid Qasim ini? Sayyid Qasim adalah putra pertama Rasulullah. Karena memiliki putra Qasim, Rasulullah memiliki nama julukan Abu Qasim. Julukan ini seperti halnya yang kita kenal di tanah Jawa, di Indonesia. Kita sering mendengar ada seorang bapak memiliki anak namanya katakanlah Zainab, maka tetangganya, teman-temannya itu sering menyebutnya sebagai Bapak Zainab. Begitu pula di negara Arab pada masa Rasulullah, hal seperti itu juga terjadi. Kebetulan Kanjeng Rasul memiliki putra bernama Qasim, sehingga Rasulullah memiliki nama kunyah atau julukan Abu Qasim. Nah, Qasim ini adalah putra pertama Rasulullah, namun meninggal di usia 2 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 2 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun.
Lalu putra kedua yaitu Abdullah. Wa huwa utawi Abdullah iku at-thayyibu jemuluk at-thayyib wa thahir lan jemuluk thahir. Abdullah ini memiliki dua nama lakob. Nama lakob yang pertama adalah Thayyib, nama lakob kedua adalah Thahir. Penjelasannya di mana? Ini bidzaini kelawan Thayyib wa Thahir za utawi Abdullah iku yulaqabu den lakobi sapa za. Iku yulaqabu den lakobi sapa za. Abdullah ini adalah putra Rasulullah yang keenam. Beliau memiliki nama lakob Thayyib dan Thahir. Atahu teko ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Ibrahim min surriyatin saking wadon boyongan. Kanjeng Nabi mempunyai anak bernama Ibrahim dari istrinya yang awalnya seorang amat atau budak perempuan. Ibrahim ini dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Namun di tahun 10 Hijriah Ibrahim meninggal dunia. Ketika dihitung dalam pendapat ulama, usia Ibrahim ini hanya sampai 1 tahun lebih 10 bulan. Ada yang mengatakan usianya 1 tahun 6 bulan. Beliau Sayyid Ibrahim ini dikuburkan di tanah Baqi'. Lalu siapa ibu Sayyid Ibrahim ini? Yang awalnya beliau adalah seorang budak perempuan. Fa ummuhu mongko utawi ibune Ibrahim. Fa ummuhu utawi ibune Sayyid Ibrahim iku Mariyatu Maryah. Iku Mariyatu paring asma Maryah. Al-Qibtiyah kang bangsa negara Kipti. Ibunya Sayyid Ibrahim itu bernama Sayyidah Maryah. Beliau berasal dari negara Kipti. Sejarahnya, Maryah ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis Al-Qibti kepada Rasulullah. Muqawqis Al-Qibti ini adalah Raja Mesir dan Al-Askandariyah. Setelah dihadiahkan, Rasulullah memperistri budak tersebut. Dari istri Maryah ini Rasulullah mendapatkan anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Diriwayatkan bahwa Maryah Suriyah wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Wa ghairu Ibrahim utawi sakliyane Ibrahim, sakliyane Sayyid Ibrahim iku min Khadijah saking Sayyidah Khadijah. Wa ghairu Ibrahim utawi sakliyane Sayyid Ibrahim iku min Khadijah lahir saking ibu Khadijah. Tadi sudah disebutkan ada 3 putra laki-laki Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Qasim, kedua Abdullah, dan yang ketiga adalah Ibrahim. Yang Ibrahim lahir dari rahim Siti Maryah. Sementara 2 yang lain yaitu Qasim dan Abdullah lahir dari rahim Siti Khadijah. Hum utawi aulad min Khadijah iku sittatun 6. Putra Rasulullah yang 6 itu semua dari rahim Siti Khadijah. Fakhud mongko ngalapo sira bihim lantaran aulad wali jatan ing demen lahir batin. Oleh karenanya buatlah diri kita untuk suka cinta pada keturunan Nabi Muhammad secara lahir batin, cinta secara hakiki. Wa arbaun lan 4 minal inasi kang tetep saking putra istri, putra perempuan. Tudkaru kang den tutur apa arba, tudkaru kang bakal den tutur apa arba. Sementara yang 4 putri Kanjeng Nabi akan dijelaskan kemudian. Nanti setelah ini akan ada penjelasan. Ridwanun utai pira-pira ridhone. Ridwanu Rabbi utai pira-pira ridhone pangeran ingsun
iku lil jami'i muga tetep ing ngatasi sukabehane. Yudkaru kang bakal den tutur apa jamek. 4 putri Kanjeng Nabi itu rupane Fatimah, Sayyidah Fatimah. Rupane Fatimah tu Sayyidah Fatimah Az-Zahra'u kang mencorong wadanane. Ba'luha utawi garwane Siti Fatimah iku Aliun, Sayyidina Ali. Putri Kanjeng Nabi yang pertama adalah Siti Fatimah yang kita kenal dengan nama Fatimatuz Zahra. Ba'luha Ali, suaminya Siti Fatimah adalah Sayyidina Ali. Wabnahuma utawi putra lorone Fatimah lan Ali iku Asibtanu wayah lorone Kanjeng Nabi. Iku Asibtanu wayah lorone Kanjeng Nabi. Kedua putra Sayyidina Ali dan Siti Fatimah adalah 2 cucunya Kanjeng Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Fatulhum utawi kautamane Fatimah, Ali lan Sibtan. Sibtan itu isinya Hasan dan Husain. Iku jala pertelo apa? Fadlun, sudah sangat jelas bahwa Siti Fatimah, Ali dan kedua putranya itu memiliki keutamaan. Ali bin Abi Thalib menikahi Siti Fatimah saat Siti Fatimah berusia 15 tahun 5 bulan dan Ali bin Abi Thalib berusia 21 tahun 5 bulan. Pernikahan ini terjadi setelah Ali bin Abi Thalib pulang dari perang Badar. Nah, wafatnya Siti Fatimah selisih 6 bulan dari wafatnya Rasulullah. Ini menurut pendapat yang sahih. Tepatnya pada malam Selasa 13 Ramadan tahun 11 Hijriah. Beliau dikuburkan pada malam hari. Dikisahkan dalam kitab Nurul Dolam bahwa ada 4 orang yang menggotong jenazah Siti Fatimah. Yang pertama adalah Ali, suaminya. Yang kedua dan ketiga adalah Hasan dan Husain. Yang keempat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sesaat setelah jenazah sampai di tempat makam atau di pemakaman, Abu Dzar berseru pada tanah makam di sana, "Hai tanah makam, tahukah kamu siapa jenazah yang saya bawa ini? Ini adalah jenazah putri Rasulullah." Seketika itu pula ada seruan dari makam tersebut, "Hei hamba Allah, saya bukanlah tempat untuk keturunan orang terhormat, bukan pula tempat untuk orang-orang yang kaya. Namun saya hanya tempat untuk orang yang punya amal baik. Maka berhati-hatilah bagi kalian yang tidak memiliki amal baik." Fa Zainabun, nuli Zainab. Menurut riwayat Syekh Zarqani, beliau mengambil keterangan dari Syekh Ibnu Athir bahwa Zainab dilahirkan ketika kakeknya Rasulullah masih hidup. Zainab ini adalah wanita yang memiliki kecerdasan dan keteguhan pendirian yang baik, memiliki akal yang cerdas. Zainab, putri Rasulullah ini dinikahi oleh Abul As bin Rabi'. Ibunya Abul As adalah Halah binti Khuwailid. Lalu apakah Zainab ini tidak memiliki putra? Punya. Zainab memiliki putra yang bernama Ali dan Umamah. Cucu Nabi yang bernama Ali ini meninggal di usia mendekati balik. Sementara Umamah, ia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Siti Fatimah meninggal dunia atas wasiat Siti Fatimah sendiri. Kemudian setelah
Ali bin Abi Thalib meninggal, Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal. Ini pun sama seperti cerita yang pertama atas wasiat Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah atas wasiat dari Siti Fatimah, yang kedua pun demikian. Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal, ini juga atas wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan Mughirah bin Naufal ini, Umamah melahirkan putra yang bernama Yahya bin Mughirah. Umamah meninggal dunia saat beliau bersama suaminya yaitu Mughirah. Zainab dilahirkan pada saat usia Rasulullah 30 tahun. Beliau Zainab ini meninggal pada tahun 8 Hijriah. Wa ba'daha lan iku ing dalem sakwise Zainab Ruqayyatu utawi Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah dan Utsman melahirkan putra bernama Abdullah. Abdullah meninggal dunia setelah ibunya meninggal terlebih dahulu. Abdullah ini meninggal di usia 6 tahun. Beliau meninggal karena kecelakaan. Kecelakaannya adalah ada ayam jago yang mencocok mata Abdullah, kemudian membengkak hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Ruqayyah sendiri ini dilahirkan pada saat Rasulullah masih berusia 33 tahun. Wa Ummi Kulsum lan Ummi Kulsum. Setelah Ruqayyah ada Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ia dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia. Karena menikahi dua putri Rasulullah, Utsman bin Affan pun mendapatkan gelar Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Menurut riwayat dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, yaitu dari Abi Hurairah, diceritakan bahwa Rasulullah mendatangi Utsman di pintu masjid. Beliau berkata pada Utsman, "Ya Utsman, wahai Utsman, hadza Jibril laqad amaroni an uzawwijuka Umma Kulsum bimisli sidaqi Ruqayyah." Wahai Utsman, Jibril sungguh telah memerintahkanku untuk menikahkanmu dengan Ummi Kulsum dengan mahar sebagaimana mahar yang kamu berikan pada Ruqayyah. Ini cerita mengapa Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah sepeninggal Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulsum sepeninggal Ruqayyah. Saat menikahi Ummi Kulsum, Utsman tidak melahirkan seorang anak. Ummi Kulsum meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Zakat kang bagus sapa Ummi Kulsum radhiyatan halih den ridhoni. Kesimpulannya, ada 7 putra putri Nabi, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Yang 3 adalah Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Yang 4 adalah Fatimah Zahra, Zainab, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jika diurutkan, sebenarnya siapa putra pertama, kedua, ketiga dan terakhir? Putra pertama Rasulullah adalah Qasim, yang kedua putri Zainab, Sayyidah Zainab, yang ketiga Siti Ruqayyah atau Sayyidah Ruqayyah, yang keempat Siti Fatimah, yang kelima Ummi Kulsum, yang keenam Abdullah, dan terakhir nomor 7 adalah Ibrahim. 6 putra putri Nabi dari rahim Siti Khadijah, dan hanya 1 yang dari rahim selain Khadijah, yaitu dari Siti Maryah. Beliau adalah Ibrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.